warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pilar Sabana dari SMK Negeri 1 Wonoasri dalam program Garda Edukasia. Pada episode kali ini agak berbeda karena pada saat ini saya akan mengunjungi suatu tempat praktek pengobatan yang berada di Desa Wungu, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Menurut informasi, di tempat pengobatan ini untuk pasiennya sama sekali tidak dipungut biaya. Nah, seperti apa sih metode pengobatannya? Yuk ikut saya. Vika Surya Utami memulai pengobatan terapi sejak 2009. Awal mula, ia membuka terapi ini karena suaminya mengalami putus syaraf. Semenjak itu, ia membuka pengobatan terapi dengan metode akupuntur menggunakan magnet yang berkombinasi dengan teknik pengobatan Cina kuno yang diatur dengan menggunakan tenaga dalam. Selain membuka praktek terapi di rumah, ia juga rela mendatangi pasiennya ke rumah. Namun uniknya, dalam membuka praktik ini, Vika Surya Utami sama sekali tidak memungut biaya sepeser pun. Akan tetapi, dirinya tidak menolak jika pasien memberi upah. Itu pun dengan sukarela. Namun, bila membutuhkan obat herbal untuk proses penyembuhan, akan dibebankan kepada pasien. Tetapi, tak jarang pula, Vika juga membantu pasien yang kurang mampu untuk membeli obat herbal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Pilar dari Garda Edukasia. Mau ganggu waktunya sebentar, Bu, boleh? Iya, nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Ibu Vika. Di sini orang banyak mengenal saya Ibu Vika Terapi. Ada yang bisa saya bantu, Mbak Pilar? Bu, saya mau tanya, kalau boleh tahu praktek pengobatan ini sudah dari kapan? Ibu buka praktek ini, sebenarnya Ibu nggak buka sengaja seperti bisnis pasang bank, enggak. Ibu punya keahlian terapi sejak 2009 sampai sekarang, dan siapa mereka yang mau berobat silahkan datang, itu aja. Apa motivasinya Ibu buat buka pengobatan ini? Ibu ada motivasi yang sangat besar, yaitu banyak masyarakat kita yang nggak mampu. Itu kadang-kadang mereka pengobatan untuk pengobatan yang biaya yang mahal itu tadi. Dan pernah pengalaman saya, orang pasien saya saraf kejepit. Saya nggak begitu memperhatikan beliau, itu tetangga saraf kejepit, datang kemana-mana habis, bahkan saya tahu dia menjual sapinya. Ini benar ya. Lalu saya diam saja, saya merasa berdosa karena Allah itu sudah memberikan saya kelebihan. Kenapa saya nggak manfaatkan untuk menolong sesama yang membutuhkan kesehatan? Saya ingin mengajak masyarakat untuk ayo sehat tanpa obat. Nah, dari situ orang yang tadi sudah jual sapi apa itu, saya terapi, saya datang ke rumahnya, saya totok. Alhamdulillah saya totok 1 kali sembuh, dan saya totok 2 kali sampai sekarang sembuh. Bahkan beliau seperti saudara karena dia tetangga sendiri, seperti itu. Rata-rata pasien yang kesini itu keluhannya apa aja, Bu? Di sini yang saya terima pasien di sini kebanyakan itu asam lambung, saraf kejepit, tepak. Itu akibat dari kolesterol tinggi, karena makan makanan di zaman sekarang ini berbahan kimia tinggi kan. Jadi asam urat, kolesterol, saraf kejepit, tapi tidak jarang juga kanker. Biasanya itu dalam 1 hari itu bisa menangani berapa pasien? Untuk pasien saya tidak pernah menarget berapa. Selama ada pasien misalnya 10 orang, selesainya sampai malam jam 11 ya saya tangani semua, karena mereka sudah lelah menunggu saya. Jadi untuk pasien yang tangani tidak saya target berapa orang itu tidak, tapi berapapun semua saya tangani itu. Insya Allah saya mampu. Bahkan ada pasien yang menunggu saya sampai jam 3 pagi itu ada. Jam 3 pagi itu tetap saya tangani. Dan untuk waktu-waktu istirahat paling saya mengambil waktu istirahat sebentar saja untuk minum atau apa gitu saja. Biasanya itu waktu yang dibutuhkan untuk mengobati satu pasien itu berapa?
Untuk satu pasien itu tergantung dari keluhan. Misalnya asam lambung, Mbak ya. Kalau asam lambung itu ada dua, asam lambung yang baru ringan dan grade. Kalau sudah grade itu paling nggak 1 jam. Kalau stroke 1,5 jam. Kalau saraf kejepit setengah jam. Jadi di situ sakit gigi 15 menit. Jadi di situ tergantung dari berat dan ringannya. Kayak diabetes itu kenapa ada yang setengah jam, ada yang 1 jam? Karena diabetes ada yang dia diabetes terus disertai dengan stroke, disertai dengan ginjal. Jadi ada yang diabetes saja, ada yang sudah gangren, itu tergantung dari pasien keluhannya. Selama ini tuh penyakit yang paling berat itu yang pernah Ibu temui itu apa? Penyakit yang paling berat selama sejak 2009 sampai sekarang yang pernah saya temui kanker payudara sama AIDS. Tetapi alhamdulillah saya bisa mengatasi itu semua, tetapi kerjasama antar saya dan pasien. Penyakit semakin berat, semakin pasien yang mau sembuh itu harus punya semangat, bukan tergantung dari saya gitu. Karena itu dari diri pasien sendiri. Saya hanya membantu membuka pembuluh darah yang tersumbat. Sebenarnya kita nggak ada penyakit kok, hanya penyumbatan pembuluh darah atau darah C-nya itu tadi tidak lancar. Nah, dari itu saya membantu dan pasiennya harus mau diarahkan untuk meninggalkan obat. Alhamdulillah ada pasien AIDS sembuh dan kanker payudara juga sembuh. Tapi ada juga pasien saya yang tidak sembuh karena tidak mengikuti, hanya terapi 1-2 kali sudah stop dan tidak mengikuti anjuran dari saya. Untuk pasien itu diharuskan datang ke sini atau bagaimana? Kalau saya memang di rumah saya nggak saya pasang plang, nggak saya pasang apa-apa, tapi di dalam ada praktek. Kenapa? Untuk pasien yang bisa jalan itu silahkan datang ke sini, saya nggak bisa dipanggil. Kecuali pasien yang lumpuh, dia tidak sanggup dan tidak mampu, saya bersedia dipanggil. Tapi untuk pasien yang mampu dan dia masih bisa naik sepeda motor, bisa diantar ke sini, saya tidak bisa menerima, karena itu tujuannya bukannya saya gengsi atau pilih-pilih, tidak. Saya mengajari seseorang untuk dia itu sadar, dia itu mau semangat untuk mencari obat, gitu, mencari golek tombo wong Jawa, ning endi sangkan parane dumadi, tak parani, seperti itu. Kalau boleh tahu metode pengobatannya itu seperti apa? Metode pengobatan Ibu ini sebenarnya dari akupuntur, tusuk jarum. Tetapi Ibu tidak pakai tusuk jarum, nggak pakai jarum. Saya padukan antara akupuntur dengan totok aliran darah dan dengan energi Qi dari tubuh itu sendiri. Jadi saya bisa mengeluarkan energi saya tentunya dengan belajar ya. Dan alat saya Akupoint, saya ambil dari salah satu produk dari Cina. Akupoint itu untuk dia mengandung magnet. Nah, magnet itu bila ditekankan pada urat saraf pusat yang bermasalah, dia akan seperti terbakar, rasanya panas. Tapi setelah kita lepaskan, setelah kita totok itu nanti akan merasakan ringan yang luar biasa. Nanti boleh dicoba. Terus biasanya pasien yang datang di sini itu dipungut biaya atau tidak? Untuk pasien yang datang ke sini, alhamdulillah Ibu tidak pernah memungut biaya. Memang tujuannya Ibu untuk menolong, bukan bisnis. Demi Allah saya bukan untuk bisnis. Namun dari mereka ada juga sih yang bawa gula beras gitu ya Mbak ya. Ada yang panen kacang bawa kacang sak bago. Itu rezeki dari Allah, saya terima. Ada juga yang bawa amplop, saya menolak itu. Mereka bilang kalau nggak diterima saya nggak bisa kembali ke sini, malu. Jadi saya terima sebagai itu rezeki dari Allah. Tidak pernah saya pungut biaya. Itu dari mereka sendiri sukarela. Itu seperti katanya syarat gitu. Tolong disampaikan pesan-pesan untuk teman-teman bagaimana caranya untuk hidup dengan sehat. Saya ingin
memberitahukan atau menjelaskan, sebenarnya hidup sehat nggak perlu kita obat. Nah, pola makan, pola tidur kita, dan pesan saya, hindari makan makanan yang berbahan kimia. Seperti itu, mari kita hidup sehat tanpa obat, berawal dari diri kita sendiri. Bahwa di Indonesia itu banyak empon-empon, daun-daunan, rumput-rumput, alang-alang yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Itu seperti misalnya hari ini yang sedang merebak itulah corona. Bagaimana kita harus menjaga kita dari corona, tetap jaga kesehatan ya, cuci tangan itu tetap, masker kalau kita keluar, dan untuk menjaga imunitas kita nggak perlu kita obat. Apa? Cukup jahe, kunyit, sama serai direbus dengan gula aren asli. Jadi pesan ibu, bagi yang sudah sakit, monggo silahkan terapi dan tinggalkan obat kimia, kecuali itu pasien yang diharuskan operasi untuk menjaga kesehatan. Yuk, back to nature, kembali ke alam. Gitu saja. Salam dari Ibu Vika, salam sehat tanpa obat. Itu tadi pesan-pesan dari Ibu Vika. Untuk teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa. Revolusi